Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan ada Wiwit, Syakila, dan Ragil Bunga ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu teori-teori kependudukan. Pembahasannya ada 5 poin, yaitu yang pertama ada teori Malthusian, yang kedua ada teori Marxis, yang ketiga ada teori Neo-Malthusian, yang keempat ada teori kependudukan kontemporer, dan yang terakhir ada teori transisi kependudukan. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, teori Malthusian yang akan dibawakan oleh Wiwit. Teori Malthusian. Teori kependudukan pertama kali diungkapkan oleh seorang pakar demografi asal Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus. Dalam karyanya yang berjudul Essay on Population, Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Robert Malthus mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yakni apabila tidak ada pembatasan, penduduk akan berkembang biak dengan sangat cepat. Selain itu juga, manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Teori ini menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Pembatasan pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama ada preventive checks atau pengangkangan diri. Preventive checks terdiri atas moral resistance seperti mengangkang nafsu seks, tunda kawin, dan yang kedua ada vice atau kejahatan yang terdiri atas pengguguran kandungan dan homoseksual. Lalu upaya yang selanjutnya ada positive checks atau lewat proses kelahiran. Terdiri atas vice atau pencabutan nyawa, seperti bunuh anak, bunuh orang cacat, bunuh orang tua. Lalu ada misteri atau kemelaratan seperti epidemi, bencana alam, peperangan, dan kekurangan makanan. Teori ini mendapatkan kritikan karena dianggap tidak memperhatikan beberapa hal seperti kemajuan di bidang transportasi. Dengan adanya kemajuan di bidang transportasi seperti saat ini, tentu saja dapat mengurangi potensi kekurangan bahan pangan. Kemajuan transportasi akan mempermudah pendistribusian makanan di setiap daerah. Lalu yang kedua, kemajuan bidang teknologi, terutama dalam bidang pertanian. Di zaman modern seperti saat ini, upaya-upaya untuk mengurangi potensi kekurangan bahan pangan semakin berkembang pesat. Salah satu upaya menghindari kekurangan bahan pangan ialah diversifikasi pertanian atau penganekaragaman bahan pangan. Lalu yang ketiga ada usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Lalu yang keempat ada fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan. Selanjutnya ada teori Marxis yang akan dijelaskan oleh Ragil Bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes. Jika sebelumnya teori Malthus itu beranggapan bahwa penduduk tidak bisa dibatasi bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan, maka teori Marxis ini berbanding terbalik dengan teori Malthus sebelumnya. Menurut teori Marxis ini, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, misalnya di negara kapitalis. Marxis juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Dasar dari pegangan teori Marxis ini berawal dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxis dan Malthus adalah pada natural resource, tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan juga berikut ada beberapa pendapat mengenai aliran Marxis. Yang pertama, populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja.
Yang kedua, kemeralatan bukanlah terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia, sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral resisten untuk menekan angka kelahiran. Next. Yang berikutnya ada teori neo-Malthusian yang dikemukakan oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich. Pada abad 20, teori Malthus mulai diperdebatkan kembali dan kelompok ini menyokong aliran Malthus. Jadi teori neo-Malthus ini sebenarnya turunan dari teori Malthus. Akan tetapi, teori ini tuh lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara preventive check, yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Lalu pada tahun 1871, Ehrlich menulis buku The Population Bomb dan kemudian direvisi menjadi The Population Exploitation yang berisi yang pertama, sudah terlalu banyak manusia di bumi ini. Yang kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas. Dan yang ketiga, lingkungan rusak sebab populasi manusia semakin meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shakila. Yang keempat, ada teori kependudukan kontemporer. Teori ini dibagi menjadi dua, ada teori fisiologi dan sosial ekonomi, dan juga teori teknologi. Yang pertama, teori fisiologi dan sosial ekonomi dikemukakan oleh John Stuart Mill. Ia menerima pendapat Malthus. Mill mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk melampaui makanan. Manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Yang ketiga, manusia dengan produktivitas tinggi cenderung ingin keluarga kecil. Keempat, kekurangan pangan dapat diatasi dengan migrasi dan impor. Yang kedua, oleh Arsène Dumont mengemukakan teori kapilaritas sosial yang intinya mengatakan bahwa setiap orang akan selalu mempunyai keinginan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonominya. Adanya kapilaritas sosial menyebabkan terjadinya penurunan angka kelahiran karena dengan anak yang banyak dapat menghambat pencapaian keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Keadaan ini akan terjadi pada suatu masyarakat yang telah maju peradabannya. Lalu yang ketiga, oleh Michael Thomas Saddle, mengemukakan akan terjadi suatu mekanisme keseimbangan antara pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kemakmuran. Bertambahnya tingkat kemakmuran akan menyebabkan berkurangnya kemampuan atau keinginan menambah jumlah anak dan sebaliknya. Lalu ada Thomas Doubleday, mengemukakan adanya korelasi antara tingkat kelahiran dan tingkat kemakmuran. Tingkat kehidupan yang sulit akan merangsang orang untuk meningkatkan kelahiran, sedangkan tingkat kehidupan yang makmur akan mengurangi kemampuan melahirkan. Keadaan ini disebut sebagai the real and the great law of human population. Kemampuan reproduksi manusia dipengaruhi oleh pola makanannya. Penduduk yang makmur banyak makan daging, hewan, dan banyak makanan sayuran yang menyebabkan meningkatnya daya reproduksi. Lalu ada Raymond Pearl, berdasarkan hasil penelitiannya pada lalat, ayam, dan beberapa kelompok manusia yang mengusahakan suatu bidang tanah tertentu. Overpopulation tidak akan mungkin timbul sebab perkembangan jumlah manusia akan mengikuti suatu pola tertentu berupa logistic curve yang mula-mula melengkung naik hingga mencapai suatu titik puncak tertentu untuk kemudian melengkung turun lagi. Hal ini terjadi karena terbatasnya ruang yang tersedia. Lalu ada Corrado Gini, mengemukakan teori evolusi sosial yang menyatakan bahwa perkembangan penduduk akan mengikuti suatu proses evolusi yang kira-kira akan sama seperti proses hidup seseorang. Lalu ada teori teknologi.
Kelompok ini muncul untuk menolak pandangan Malthus yang pesimis dalam melihat perkembangan dunia. Teori ini dimotori oleh Herman Kahn. Ia berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara berkembang akan dapat diatasi jika negara maju dapat membantu daerah miskin, sehingga kekayaan dan kemampuan daerah itu akan didapatkan oleh orang-orang miskin. Ia beranggapan bahwa teknologi maju akan mampu melakukan pemutaran ulang terhadap nasib manusia pada suatu masa yang disebut era substitusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ozzy Nelwan terkait teori transaksi kependudukan. Nah, selanjutnya yaitu ada teori transisi kependudukan. Teori transisi kependudukan atau yang sering disebut transisi demografi merupakan istilah yang mengacu pada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi. Teori ini diusulkan pada tahun 1929 oleh ahli geografi Amerika Serikat yang bernama Warren Thompson, yang mengamati perubahan tingkat kelahiran dan kematian masyarakat-masyarakat industri selama 200 tahun belakangan. Sebagian besar negara maju telah melewati proses ini dan memiliki tingkat kelahiran yang rendah. Sementara, sebagian besar negara berkembang masih mengalami proses transisi ini. Beberapa pengecualian adalah negara-negara miskin, yang terutama di Afrika, negara bagian Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah, yang melarat dan terkena dampak kebijakan pemerintah atau huru-hara, seperti negara Pakistan, Palestina, Yaman, dan Afghanistan. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi penurunan tingkat kelahiran apabila suatu masyarakat menjadi semakin kaya. Namun, beberapa data yang baru dikumpulkan tampaknya membantah hal ini, karena tingkat kelahiran dapat kembali meningkat setelah tingkat kemajuan tertentu telah tercapai. Setelah itu, dalam jangka panjang, transisi demografi akan dihentikan oleh tekanan evolusi yang menghasilkan tingkat kelahiran dan kematian yang lebih tinggi. Teori ini merupakan sebuah teori yang didukung oleh para banyak ahli ilmu sosial karena adanya korelasi historis yang kuat antara penurunan tingkat kesuburan dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Para ahli masih memperdebatkan apakah industrialisasi ini dan pendapatan yang lebih tinggi mengakibatkan penurunan penduduk atau apakah jumlah penduduk yang lebih rendah mengarah ke industrialisasi dan pendapatan yang lebih tinggi. Transisi ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 ini adalah tahap yang dilalui oleh masyarakat perindustri. Ketika tingkat kelahiran dan kematian kurang lebih seimbang, semua populasi manusia berada dalam keseimbangan hingga akhir abad ke-18, ketika keseimbangan di Eropa Barat mulai terganggu. Pada tahap ini, tingkat pertumbuhan penduduk hanya kurang dari 0,05%. Paling tidak, semenjak revolusi pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu, tingkat pertumbuhan sendiri dibatasi oleh ketersediaan makanan. Dalam kata lain, fluktuasi tingkat kelahiran akan diseimbangkan oleh tingkat kematian. Kecuali bila suatu masyarakat mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi pangan. Lalu ada tahap 2. Tahap kedua ini adalah tahap yang dilalui oleh negara berkembang. Tingkat kematian menurun drastis berkat ketersediaan sumber pangan dan penyediaan sanitasi yang lebih baik, sehingga harapan hidup bertambah dan risiko penyakit berkurang. Nah, tingkat kematian mulai menurun pada akhir abad ke-18 di Eropa Barat Laut, dan kemudian hal yang sama terjadi di Eropa Selatan dan Timur dalam 100 tahun berikutnya. Selanjutnya ada tahap ketiga. Tahap ini tingkat kelahiran itu menurun berkat faktor-faktor kesuburan, seperti ketersediaan kontrasepsi, peningkatan gaji, urbanisasi, berkurangnya praktik pertanian subsisten, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, bertambahnya biaya investasi orang tua untuk anak-anak, dan perubahan-perubahan sosial lainnya. Penurunan tingkat kelahiran di negara-negara maju dimulai pada akhir abad ke-19 di Eropa Utara. Walaupun kontrasepsi berperan penting dalam mengurangi tingkat kelahiran,
perlu dicatat bahwa ini tuh belum tersedia secara luas pada abad ke-19 dan kemungkinan juga bukan merupakan faktor yang penting pada masa itu. Tingkat kelahiran juga dapat turun akibat perubahan nilai dan bukan hanya karena kontrasepsi. Selanjutnya ada tahap keempat. Tahap keempat ini tingkat kelahiran dan kematiannya sudah mulai rendah. Tingkat kelahiran dapat menurun hingga mengakibatkan penurunan jumlah penduduk, seperti yang terjadi di Jerman, Italia, dan Jepang. Hal ini mengancam industri-industri yang bergantung kepada pertumbuhan penduduk. Selain itu, penuaan generasi yang terakhir pada tahap kedua menjadi beban ekonomi bagi populasi pekerja yang semakin menyusut. Tingkat kematian mungkin akan tetap rendah atau sedikit bertambah akibat kemunculan penyakit yang dipicu oleh gaya hidup dan kurangnya olahraga seperti obesitas dan lain-lain. Lalu ada tahap kelima, yaitu tahap terakhir. Beberapa ahli menambahkan tahap kelima sebagai tahap ketika tingkat kelahiran berada di bawah tingkat yang diperlukan untuk tetap mempertahankan jumlah penduduk suatu masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan tahap kelima sebagai tahap peningkatan kembali tingkat kesuburan. Model ini merupakan sebuah generasi yang tidak berlaku sama di semua negara. Beberapa negara seperti Tiongkok, Brazil, dan Thailand telah melewati transisi demografi dengan sangat cepat berkat perubahan ekonomi dan sosialnya. Namun beberapa negara, terutama negara-negara di Afrika, tampaknya terhenti di tahap kedua akibat pembangunan yang mangkrak dan banyak wabah seperti wabah HIV/AIDS, wabah Ebola, wabah coronavirus, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.